Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang paragraf dan alat gerak hewan dan manusia. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang paragraf. Jadi, paragraf itu adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Nama lain dari paragraf ialah wacana mini. Kegunaan dari paragraf adalah untuk menjadi penanda dimulainya topik baru dan memisahkan gagasan-gagasan utama yang berbeda. Nah, anak-anak, di dalam paragraf itu tersusun atas ide pokok dan kalimat pengembang. Yang pertama, Ibu akan membahas tentang apa itu ide pokok. Jadi, ide pokok adalah ide utama atau inti pembahasan dari sebuah paragraf. Pokok pikiran disebut juga gagasan utama, gagasan pokok atau ide pokok. Pokok pikiran sebuah paragraf terdapat pada kalimat utama. Anak-anak, jika ide pokok itu bisa terletak di awal paragraf, bisa terletak di tengah, dan bisa terletak di akhir. Jika ide pokok dari sebuah paragraf terletak di awal, maka disebut dengan deduktif. Jika ide pokok sebuah paragraf terletak di tengah, maka disebut dengan induktif. Dan jika ide pokok sebuah paragraf terletak di akhir, maka disebut dengan campuran. Yang selanjutnya itu kalimat pengembang. Apa sih, Bu, kalimat pengembang? Jadi, kalimat pengembang adalah kalimat yang berfungsi sebagai pendukung kalimat topik di dalam bahasa Indonesia. Kalimat pengembang bisa juga disebut juga sebagai kalimat penjelas. Jumlah kalimat pengembang juga lebih banyak daripada kalimat topik. Anak-anak, di sini Ibu sudah menyiapkan sebuah paragraf. Paragrafnya gerak pada manusia dan hewan menggunakan berbagai organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Adapun fungsi organ pada manusia dan hewan berbeda-beda. Ada organ gerak yang berfungsi untuk berjalan, melompat, berlari, memegang, berenang, dan lain sebagainya. Dari paragraf yang telah Ibu bacakan, mari kita sama-sama menentukan ide pokok dan kalimat pengembangnya. Yang pertama, kita tentukan dulu ide pokok. Jadi, ide pokok itu berada di kalimat pertama. Kalimat pertama pada paragraf ini adalah gerak pada manusia dan hewan menggunakan berbagai organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Jadi, itu adalah ide pokoknya. Sedangkan kalimat pengembangnya yaitu, adapun fungsi organ pada manusia dan hewan berbeda-beda. Ada organ gerak yang berfungsi untuk berjalan, melompat, berlari, memegang, berenang, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi adalah kalimat pengembang dari paragraf yang telah Ibu bacakan. Dan selanjutnya, anak-anak, Ibu akan membahas tentang alat gerak hewan dan manusia. Pengertian gerak. Hewan dan manusia akan bergerak jika mendapatkan dorongan yang mengenai sebagian atau seluruh tubuhnya. Organ gerak adalah alat-alat gerak pada makhluk hidup yang berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak yang terus berjalan akhirnya tersusun menjadi suatu sistem gerak.
Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Keduanya memiliki dua jenis organ gerak, yaitu organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Jadi anak-anak, hewan dan manusia itu memiliki dua macam organ gerak, yaitu organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Apa bedanya organ gerak aktif dan pasif? Jadi organ gerak pasif itu diartikan sebagai alat gerak yang tidak bisa bergerak sendiri. Contoh, organ gerak pasif adalah tulang. Tulang tidak bisa bergerak tanpa adanya alat gerak aktif. Jika tidak dipengaruhi alat gerak aktif, maka tulang akan diam dan tidak berpindah. Yang selanjutnya, organ gerak atau alat gerak aktif. Organ gerak aktif itu diartikan sebagai alat gerak yang bisa bergerak dan bisa mempengaruhi alat gerak pasif. Contoh, organ gerak aktif adalah otot. Otot memiliki senyawa kimia yang menyebabkannya bisa bergerak. Otot memiliki posisi yang melekat pada tulang. Hal inilah yang menyebabkan otot bisa mempengaruhi tulang. Kedua alat gerak ini bekerja sama dalam melakukan proses bergerak. Kerjasama keduanya akan membentuk suatu sistem yang dikenal sebagai sistem gerak. Nah, jadi itu tadi perbedaan dari organ gerak pasif dan organ gerak aktif. Jadi organ gerak pasif itu berupa tulang, sedangkan organ gerak aktif itu berupa otot. Tulang dan otot bekerja sama sehingga manusia dan hewan bisa bergerak. Baik anak-anak, sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.